Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 19 Oktober 2022. Seperti biasanya untuk mengawali pagi hari ini kita akan bahas dari pergerakan indeks global ya pada perdagangan kemarin. Diketahui bahwa seluruh indeks global pada penutupan pada perdagangan kemarin ini ditutup kompak menguat, di mana kita lihat bahwa indeks ISG kita ini berhasil ditutup menguat tipis sebesar 0,05% di area level di 6.834. Sedangkan kalau kita lihat di bursa Asia, indeks yang mengalami penguatan tertinggi itu ada di indeks Hang Seng yang ditutup penguat 1,82%, diikuti dengan indeks Nikkei yaitu ditutup penguat 1,42%. Dan indeks Straits Times itu menguat 0,34%. Lalu di bursa Eropa juga kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin, bursa Eropa juga berhasil ditutup kompak menguat, di mana indeks DAX mengalami penguatan sebesar 0,92% dan indeks FTSE-nya itu menguat sebesar 0,24%. Lalu di bursa Amerika, kita lihat bahwa 3 indeks bursa Wall Street ini mengalami penutupan menguat ya, atau kompak menguat, dan kita lihat indeks Dow Jones ditutup sebesar 1,12%, lalu indeks S&P 500-nya ditutup menguat 1,14%, dan Nasdaq ditutup menguat sebesar 0,90%. Lalu kita beralih ke harga komoditas dunia. Kita lihat bahwa rata-rata harga komoditas dunia pada perdagangan kemarin ditutup variatif ya, namun variatifnya cenderung melemah. Kita lihat dan kadang-kadang rata-rata banyakkan yang melemah dibandingkan yang menguat. Sedangkan komoditas yang ditutup menguat yaitu diantaranya ada komoditas CPO atau sawit yang ditutup berhasil menguat hingga 3,27%. Dan selain itu, komoditas nikel juga berhasil ditutup menguat sebesar 1,50%. Sedangkan komoditas lainnya itu ditutup melemah ya, di mana kita lihat harga minyak mentah kompak ditutup melemah, di mana minyak mentah jenis WTI mengalami pelemahan sebesar 2,74%. Sedangkan untuk komoditas minyak mentah jenis Brent juga mengalami penurunan sebesar 1,09%. Lalu untuk komoditas batu bara, pada perdagangan kemarin komoditas batu bara ini ditutup melemah sebesar 1,10% di level 387 US dollar per metric tonnya. Dan komoditas emas juga pada perdagangan kemarin ditutup koreksi sebesar 0,08% ya. Dan untuk komoditas seperti timah dan tembaga juga ditutup kompak melemah, di mana mereka masing-masing turun sebesar 1,87% dan 0,99%. Ketahui ya bahwa pada perdagangan kemarin memang ISG kita berhasil ditutup menguat, namun penguatan tersebut tidak dengan aksi net foreign-nya ya. Dan pada perdagangan kemarin mencatatkan bahwa ISG mencatatkan net foreign share-nya sebesar 847,25 miliar rupiah, sedangkan secara year to date kumulatifnya ini mencatatkan 60,76 triliun rupiah. Saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign buy, ini ada saham Bumi, UNVR, BEPS, Pegas, dan Bull. Dan saham-saham yang mencatatkan net foreign sell pada perdagangan kemarin, ya ini adalah BBRI, TLKM, ASI, KLBF, dan ADRO. Oke, untuk pada hari ini, kami memperkirakan bahwa ISG cenderungan akan mengalami pelemahan atau bearish-nya ya,
dengan area titik support dan resisten ini berada di level 6.740 hingga di level 6.940. Lalu untuk berita globalnya, kita masih dari sentimen dari Wall Street ya, yang di mana pada perdagangan semalam Wall Street itu memang kompak ditutup menguat dan ini mencatatkan penguatan kedua secara berturut-turut ya. Selain itu kita lihat juga bahwa obligasi imbal hasil tersuri yang bertenor 10 tahun ini mengalami penurunan sekitar 2 basis poin menjadi 3,99%. Dan selain itu kita juga lihat bahwa sentimen dari sentimen tersebut diakibatkan adanya sentimen positif dari yang pertama, yaitu bahwa pada kuartal 3 2022 ini akan adanya yang dibilang musim rilis laporan keuangan di kuartal 3 2022 dan diperkirakan juga bahwa pendapatan diperkirakan akan cukup solid ya, dan selain itu valuasi yang lebih murah dan akan membalikan kebijakan dari Inggris yang telah membantu mendorong sentimen tersebut. Selain itu juga investor masih menunggu dari banyaknya laporan-laporan keuangan mengenai dari emiten-emiten raksasa teknologi seperti Tesla, Netflix, dan IBM. Dan berita dari ekonominya, yaitu dari indeks housing ya, market ya, atau NHB di bulan Oktober ini mencatatkan penurunan selama 10 bulan berturut-turut ke level 38-nya ya. Nah, ini mencatatkan terendahnya sejak Agustus 2012. Selain itu juga penurunan tersebut dikarenakan adanya sentimen negatif dari adanya kenaikan suku bunga serta pemacatan bahan bangunan dan kenaikan harga rumah, sehingga membuat indeks harga perumahan mengalami penurunan. Selain itu juga kita lihat dari harga komoditas, terutama dari minyak mentah, yang kita ketahui bahwa harga minyak mentah ini ditutup turun ya, dikarenakan adanya sentimen dari kekhawatiran pasokan Amerika Serikat yang lebih tinggi dikombinasikan dengan adanya pelambatan ekonomi dan permintaan bahan bakar China yang lebih rendah. Selain itu, sentimen dari Presiden Joe Biden akan mengumumkan rencananya untuk melepaskan 15 juta barel dari cadangan minyak darurat Amerika Serikat dan mungkin mempertimbangkan lebih banyak musim dingin pada tahun ini dan dalam upaya juga untuk mengurangi harga bensin yang sudah harganya cukup tinggi. Untuk berita korporasinya, yang pertama kita ada emiten Baca atau PT Bank Kapital Indonesia Tbk yang berhasil membukukan laba bersihnya di kuartal 3 2022 sebesar 18,8 miliar rupiah. Lalu yang kedua ada emiten BPTN atau PT Bank Tabungan Negara Tbk yang berencana akan melakukan right issue sebanyak-banyaknya sebesar 4,8 miliar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500 per lembar sahamnya. Lalu yang ketiga ada emiten Suli atau PT Sli Global Tbk yang berencana akan melakukan private placement sebesar 270 miliar rupiah dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 90 juta dengan harga pelaksanaan yang ini sebesar Rp3.000 per lembar sahamnya. Oke, selanjutnya adalah stock watch kita pada hari ini. Kami ada 3 saham rekomendasi untuk hari ini. Yang pertama yaitu ada saham ICBP ya. Kami memperkirakan pergerakan saham ICBP dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya
cenderung bisa kembali menguat atau bullish kembali dengan Bapak Ibu bisa lihat area trade bank-nya, ya ini berada di level 8.900. Jika ia bergerak ke area trade bank di 8.900, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa bergerak hingga mencapai di titik area resisten yang kami perkirakan, ya ini berada di level 9.350, yaitu level resisten pertama. Jika ia berhasil bergerak menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua, ya ini berada di level 9.525. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan saham CBP tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan untuk area stop loss-nya ya ini berada di level 8.450. Selanjutnya saham rekomendasi yang kedua, ya ini ada saham Jekon. Kami melihat pergerakan saham Jekon dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya bisa cenderung menguat atau bullish kembali, dikarenakan kalau kita lihat dari baik secara indikator stokastiknya sih pergerakannya sudah membentuk pola golden cross ya, dan menunjukkan adanya tanda-tanda kenaikan. Dan selain itu juga kalau kita lihat secara volume juga pergerakannya sudah mulai ada pergerakan ya untuk saham Jekon. Jadi kami perkirakan pergerakannya kemungkinan juga pada hari ini bergerak, maka kemungkinannya adalah bergerak hingga mencapai di area sistem pertamanya terlebih dahulu, yang ini berada di level 188 ya. Jika ia berhasil bergerak hingga menembus ke area sistem pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan ke resisten keduanya, ya ini berada di level 200. Dan untuk area stop loss-nya juga jika misalkan pergerakan dari Sanjokan tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan area stop loss-nya yang kami kirakan ini berada di level stop loss di level 146. Oke, saham yang ketiga, ini ada saham DRMA ya. Kami perkirakan sih pergerakan saham DRMA dalam jangka pendeknya masih bisa bergerak menguat, namun dalam jangka menengahnya bisa cenderung bisa melemah ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan DRMA ini dalam jangka pendek memang pergerakannya sudah cukup menguat, baik itu dari volume juga kita lihat bahwa pergerakan dari saham ini sudah bergerak selama 3 hari berturut-turut, dan secara indikator stokastiknya juga menunjukkan masih ada tanda-tanda kenaikan dengan mereka telah membentuk pola golden cross ya, dan kemungkinan pergerakannya dari indikator stokastik yang kami lihat mungkin bisa bergerak hingga mencapai area overbought terlebih dahulu. Jadi kami perkirakan jika misalkan pada pagi hari ini daerah bisa dibuka menguat, kemungkinan bisa bergerak hingga mencapai di titik area sistem pertamanya terlebih dahulu, ya ini berada di level 730. Jika berhasil melewati di area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di level 760. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan di area stop loss-nya, ya ini berada di level 600. Oke, selanjutnya juga kami beritahukan bahwa Philips Sekuritas Indonesia juga bisa melakukan pembelian ORI 022 ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum memiliki ORI 022, silakan melakukan pemesanan di aplikasi Poems ID Bapak Ibu sekalian, karena masa penawaran ORI 022 ini cukup terbatas ya. Ya ini dilaksanakan dari masa penawarannya ini dilaksanakan pada 26 September hingga 20 Oktober 2022. Jadi masih ada waktu 1 hari lagi ya sebelum tanggal 20 Oktober, yaitu tepatnya pada hari Kamis besok ya. Jadi untuk Bapak Ibu silakan yang belum memiliki obligasi ORI 022 silakan melakukan pemesan ya. Karena jika melakukan pemesanan juga ada beberapa cashback dan dari Philips Sekuritas. Yang pertama adalah jika Bapak Ibu membeli pembelian di sekitar 1 juta hingga 99 juta rupiah, maka akan mendapatkan 1 Philip Coin ya, berlaku kelipatannya. Selain itu Bapak Ibu juga berkesempatan mendapatkan bonus cashback sebesar Rp25.000 khusus untuk 200 nasabah pertama yang melakukan pembukaan rekening Poems dan melakukan pembelian ORI 022. Dan ketiga ini adalah jika melakukan pembelian minimal aja 100 juta ya, maka akan mendapatkan cashback sebesar 0,15%.
syarat dan ketentuan juga berlaku. Oke, mungkin cukup sekian pada webinar kita di sesi yang pertama. Kita ke sesi yang kedua, yang di sesi Q&A ya. Namun sebelum melanjutkan ke sesi yang kedua, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu tentang saham-saham yang Bapak Ibu pertanyakan. Jadi kita beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu chat di kolom Q&A ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi di sesi yang kedua, yakni sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ya, ini dari Bapak Aris Sasmito. Ya, ini mengenai saham LBF, Metro, dan Adaro ya. Kita lihat saham LBF lebih dahulu. Kita lihat bahwa pergerakan saham LBF sih kalau pada perdagangan kemarin ini ditutup melemah
1,559% dan tutup di level 1.900, dan kita lihat bahwa pergerakan saham KLBF sendiri juga pelemahannya ditopang dengan adanya aksi jual sehingga mengalami pelemahan ya pada perdagangan kemarin. Dan untuk pada hari ini kami lihat bahwa pergerakan saham KLBF kemungkinan masih bisa cenderung mengalami pelemahan kembali, karena kalau kita lihat pergerakannya baik dari skala indikator ini menunjukkan masih ada tanda-tanda penurunan, sehingga kemungkinan pergerakan dari saham KLBF sendiri akan cenderung akan mengalami pelemahan terlebih dahulu, dan pelemahan tersebut berada di area support terdekatnya, yaitu berada di level 1875. Jika menembus ke area level support utamanya di level 1875, maka kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan yang mencapai di titik area support terdekatnya, yaitu berada di level 1850. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan kedua selanjutnya, yaitu ada saham Medco. Kita lihat untuk pergerakan Medco ya pada pagi hari ini, bahwa pergerakan Medco kalau kita lihat sebelumnya ini berakhir tutup melemah 2,99% di level 965 ya kalau kita lihat. Dan pergerakan dari saham Medco juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah bergerak turun baik di indikator stokastiknya ya, kita lihat dengan membentuk pola dead cross. Dan kita lihat juga kemungkinan pergerakan dari saham Medco baik dari indikator ini kemungkinan akan bergerak ke arah atau bergerak ke area oversold-nya. Jadi kemungkinan pergerakan saham Medco juga masih akan cenderung melemah dengan menyentuh ke area support utamanya terlebih dahulu. Ini berada di level 950. Jika ia bergerak mencapai menembus ke area 950, maka kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support terjauhnya, yang berada di level 920. Jadi untuk Bapak Ibu, jika memiliki saham Medco juga atau yang belum, perhatikan terlebih dahulu ya saham Medco, karena kemungkinan pergerakan Medco pada pagi ini akan cenderung bergerak melemah. Oke, selanjutnya ada saham Adaro. Kita lihat. Untuk pergerakan Adaro, pada pagi hari ini, Adaro bergerak dibuka melemah 0,78%, dan kita lihat bahwa pergerakan Adaro sini sudah menembus area breakout-nya di MA21 dan MA34-nya. Dan kalau kita lihat pergerakan dari Adaro juga, maka kemungkinan masih akan cenderung kembali melemah, dikarenakan kalau kita lihat, kalau secara indikator ya, pergerakannya memang sudah menunjukkan ada tanda-tanda pelemahan dengan mereka membentuk pola dead cross ya, dan menunjukkan ada penurunan dan kemungkinan pergerakan menuju ke area oversold. Dan secara MACD juga kita lihat bahwa pergerakan dari indikator MACD, histogram MACD-nya ini menunjukkan area negatif dengan sinyal MACD-nya juga sudah mulai menurun ya pada perdagangan sebelumnya. Dan kemungkinan pergerakan dari saham Adaro akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga berada di area support terdekatnya, yaitu berada di level 3.730 hingga mencapai di level support kedua, yaitu berada di level 3.560. Oke, selanjutnya ada UNTR. Saham UNTR, kita lihat bahwa pergerakan saham UNTR pagi hari ini bergerak dibuka melemah bergerak di 1,25%, dan kita lihat bahwa pergerakan dari UNTR ini juga sudah breakout menembus MA90-nya ya. Kita lihat, dan secara indikator stokastik juga kita lihat bahwa pergerakan dari saham UNTR ini juga sudah menunjukkan ada tanda-tanda pelemahan dengan indikator stokastiknya membentuk pola dead cross yang menunjukkan adanya penurunan. Baik, selain itu, secara indikator MACD juga kita lihat pergerakannya, indikator sudah mulai menurun menuju ke area negatifnya, ditopang dengan histogram MACD-nya yang masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham UNTR kami perkirakan masih cenderung bergerak melemah terlebih dahulu,
di area hingga area support terdekatnya, ya ini berada di level 31.225 hingga mencapai di level support terjauhnya, ya ini berada di level 30.250. Oke, selanjutnya ada ITMG. Pergerakan saham ITMG juga kita lihat bahwa pagi hari ini bergerak dibuka melemah juga ya. Dan kita lihat pergerakannya dibuka 0,48% turunnya, dan saat ini berada di level 41.725. Dan kita lihat bahwa pergerakan ITMG ya, kalau misalkan kita lihat secara historinya, pergerakan jangka menengahnya, memang pergerakan dari saham ITMG ini masih berada di area uptrend, namun pergerakannya secara indikator stokastiknya ya, pergerakannya sudah menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan. Dan kita lihat pergerakan secara indikator stokastiknya, pergerakannya sudah membentuk pola dead cross ya, ditopang dengan juga indikator MACD-nya yang juga mulai menunjukkan adanya penurunan menuju ke area negatifnya. Dan selain dari sinyal MACD-nya, kita lihat dari histogram MACD-nya juga, pergerakan saham ITMG ini berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan saham ITMG kami perkirakan masih bergerak di area pelemahan atau area koreksinya terlebih dahulu hingga berada di area support pertamanya, yaitu berada di level 41.000 ya, 41.000 hingga mencapai di titik support keduanya, yang ini berada di level 39.695. Oke, selanjutnya ada saham Bumi. Kita lihat saham Bumi. Oke, kita lihat saham Bumi ya. Kalau kita lihat pagi hari ini, saham Bumi ini dibuka melemah terlebih dahulu 0,60% di level saat ini berada di level 167 ya, dan kita lihat bahwa pergerakan Bumi, kalau kami lihat pergerakan saat ini sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Terlebih dahulu jika misalkan pergerakan saham Bumi atau sinyal dari saham Bumi ini bisa bertahan di atas MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resisten. Ya, ini berada di level terdekatnya, ini di level 175. Jika berhasil bergerak hingga mencapai di area sistem pertamanya di 175, maka pergerakannya cenderung bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 185. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakan dari saham Bumi tidak mampu bergerak hingga mencapai titik area sistem pertamanya terlebih dahulu, atau malah justru bergerak breakout ke bawah menembus MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melemah hingga mencapai titik area support di level 155 hingga mencapai di level support kedua di level 145. Selanjutnya ada saham BRMS. Pergerakan saham BRMS juga pada pagi hari ini, pergerakannya dibuka melemah. Kita lihat penurunannya dibuka 0,58%, level saat ini berada 172, dan kita lihat bahwa pergerakan dari BRMS sendiri sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jika misalkan dari pergerakan dari antara uji MA21 dan MA34, misalkan pada pagi hari ini BRMS mampu bergerak menuju ke area MA34-nya, maka kemungkinannya bisa bergerak menguat dan di area resisten terdekatnya terlebih dahulu di level 180.
Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu mencapai di area bergerak MA34-nya dari resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa melemah hingga mencapai di titik area support terdekat, yaitu di level 165 ya untuk pergerakan saham BRMS. Dan selain itu juga kalau kita lihat selain itu secara indikator stokastiknya pergerakan saham BRMS masih memang masih menunjukkan ada tanda kenaikan, namun kalau kita lihat pergerakannya kemungkinan belum mampu menembus ke area overbought ya. Jadi kalau misalkan pergerakan dari indikator stokastik ini bergerak menyilang ke bawah, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa melemah ya. Namun jika bergerak tegak lurus dan bisa menembus level overbought-nya, maka kemungkinan bisa bergerak menguat. Dan selanjutnya ada saham ASII. Pergerakan saham masih pada pagi hari ini berhasil dibuka menguat 0,79% di level 6.400, dan kita lihat bahwa pergerakan ASI ini kalau secara trennya jangka pendek pergerakannya sih berhasil berada di area downtrend, dan kita lihat bahwa pergerakan saat ini sedang menguji MA21 atau menguji trendline resistennya terlebih dahulu ya. Jika misalkan pergerakan pagi hari ini AS ini bisa menembus area trendline terdekatnya atau menembus area trendline resistennya, mungkin pergerakannya bisa menguat terlebih dahulu di area resisten pertama di level 6.495. Jika yang mampu bergerak mencapai area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa memberikan penguatan hingga mencapai di area resisten keduanya, ini berada di level 6.675. Namun jika misalkan pergerakannya tidak mampu menembus area trend resistennya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa memberikan pelemahan yang mencapai di titik area support terdekat terlebih dahulu di level 6.320. Jika yang berhasil menembus area support utamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menunjukkan pelemahan hingga mencapai di titik area support kedua, ini berada di level 6.175. Oke, selanjutnya ada saham Cepin. Pergerakan saham Cepin, kalau kita lihat bahwa pagi hari ini Cepin bergerak dibuka turun ya, secara turun 0,46% dan saat ini berada di level 5.425. Namun jika kalau kita lihat pergerakan saham Cepin saat ini sedang menguji MA21 ya, terdekatnya terlebih dahulu. Jika misalkan pergerakan saham Cepin bisa bergerak hingga mencapai ke area MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa menguat hingga mencapai di titik area resisten pertamanya di level 5.530. Jika yang mampu bergerak hingga mencapai dari resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menunjukkan penguatan di level 5.645 ya untuk pergerakannya. Dan untuk area supportnya juga berada kalau misalkan pergerakan dan saham Cepin tidak mampu bergerak hingga mencapai di menuju ke MA21-nya atau resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa cenderung melemah hingga mencapai di titik area support terdekatnya terlebih dahulu di level 5.350. Jika ia berhasil menembus ke area tersebut, maka kemungkinan akan bisa menunjukkan pelemahan hingga mencapai di level 5.265. Dan untuk kalau selain itu juga selain dari teknikalnya, kita juga lihat dari indikator stokastiknya bahwa pergerakan dari Cepin ini akan menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan terlebih dahulu, karena kalau kita lihat pergerakannya sudah membentuk pola golden cross ya, dengan kemungkinan pergerakan saham Cepin kemungkinan akan cenderung menguat terlebih dahulu dengan area resisten yang tadi kami berikan. Nah, ini berada di level 5.535 di resisten pertama. Dari gambaran nomor area tersebut di area resisten pertama, maka kemungkinan bisa menunjukkan hingga mencapai di level 5.645. Oke, selanjutnya ada saham Arto.
Saham Arto, kita lihat bahwa pagi hari ini saham Arto berhasil dibuka menguat 4,70%, dan kita lihat bahwa pagi hari ini Arto sudah menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan. Hal ini terlihat dari indikatornya stokastiknya ya. Ya, ini telah membentuk pola golden cross di area oversold-nya dan kemungkinan pergerakan akan menuju kenaikan. Begitu juga MACD juga kalau kita lihat pergerakan dari saham atau ini pergerakan MACD sinyalnya ya sudah mulai menunjukkan ada tanda kenaikan juga ya. Walaupun pergerakan dari sinyal MACD-nya masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan saham Arto kami perkirakan akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resistennya, ya ini berada di level 5.385 di resisten pertamanya. Jika ia mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan akan pergerakan akan bisa mencapai penguatan hingga mencapai di level 6.250. Oke, selanjutnya ada saham GGRM. Pergerakan saham GGRM juga kalau kita lihat pada pagi hari ini, GGRM bergerak dibuka menguat tipis yaitu 0,11% ya pada pagi hari ini, dan saat ini berada di level 22.150. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan GGRM ini dalam jangka pendeknya akan menguji MA21-nya terlebih dahulu. Hal ini terlihat bahwa pergerakannya baik di indikator stokastiknya ya, bahwa pergerakannya sudah menyilang ke atas ya, yang berarti menunjukkan menunjukkan pola golden cross yang artinya ada tanda kenaikan ya. Dan secara MACD sinyalnya juga kalau kita lihat pergerakannya sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan. Kita lihat pada pagi hari ini ya, atau lihat hari ini, karena walaupun masih pergerakan dari sinyal MACD masih di area negatif, namun pergerakannya sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan. Jadi kemungkinan gerakan dalam GGRM akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu. Di area resisten terdekatnya ya ini berada di level 22.775. Jika mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai di level resisten kedua di level 23.275. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu menembus area resisten pertamanya terlebih dahulu, maka bisa masih lanjutkan koreksinya hingga mencapai di level supportnya yaitu di level 21.645. Oke, selanjutnya ada saham PTBA. Kita lihat bahwa PTBA pagi hari ini dibuka gap ya, dan pagi hari ini gapnya adalah mengalami penurunan hingga 5% atau kemungkinan pergerakannya akan menuju ke ARB kembali. Dan kita lihat bahwa PTBA sendiri, bahwa kalau kita ketahui bahwa PTBA mengalami ARB atau pelemahan di karena ada sentimen dari rencana sentimen internal mereka ya, PTBA yang berencana pembelian PLTU ya, sehingga membuat investor menjadi melihat bahwa sentimen tersebut menjadi sentimen negatif bagi para investor. Jadi kemungkinan pergerakan saham PTBA kami perkirakan akan memang akan masih cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Jadi untuk PTBA kemungkinan akan bergerak hingga mencapai titik area ARB-nya di levelnya gerakan 3.690 ya untuk titik supportnya, dan titik area resistennya jika misalkan dia mampu bergerak, maka kemungkinan pergerakannya akan berada di area resisten di level 3.840. Oke, selanjutnya ada Antam.
Pergerakan saham Antam, kita lihat bahwa pagi hari ini Antam bergerak turun 1,11% dan kita lihat bahwa pergerakan Antam sudah mengalami penurunan selama 6 hari berturut-turut ya kalau kita lihat, dan saat ini pergerakannya masih menunjukkan pada penurunan. Dan kalau kami lihat pergerakan memang pagi hari ini atau pada hari ini pergerakannya akan mengalami pelemahan terlebih dahulu. Ini mencapai di area support terdekatnya yang di level 1750 hingga mencapai di titik area support keduanya di level 1680, dan kami lihat pergerakan Antam masih belum ada tanda-tanda kenaikan karena baik secara indikator stokastik maupun sinyal MACD-nya masih bergerak di area negatif ya. Begitu juga dengan indikator yang masih berada di area oversold-nya. Jadi kemungkinan pergerakan Antam memang akan cenderung masih bergerak melemah terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada Harum. Pergerakan saham Harum juga kalau kita lihat pergerakannya pada hari ini bergerak dibuka melemah 1,86% dan pergerakannya secara akumulasi kalau kita lihat pergerakan sudah turun selama sepekan ya, dan pada hari ini pergerakannya masih tunjukkan adanya tanda-tanda penurunan dengan ditopang indikator stokastiknya yang masih menunjukkan adanya pelemahan dengan membentuk pola dead cross dan berada di area oversold-nya. Begitu juga secara sinyal MACD juga kalau kita lihat pergerakannya sudah menjelang ke bawah yang berarti menunjukkan adanya penurunan dengan membentuk pola golden cross dead cross dengan membentuk penyilangan ke bawah yang berarti adanya membentuk pola dead cross. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham Harum memang akan cenderung masih melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support terdekatnya di level 1535. Jika yang mampu menembus area support tersebut, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level 1470. Oke, selanjutnya ada saham Akra. Oke, pada pagi hari ini Akra bergerak dibuka menguat ya. Kita lihat penguatan pagi hari ini dibuka 2,43% dan saat ini berada di level 1475. Dan kita lihat bahwa secara jangka menengah, secara histori jangka menengah, dan kita garis trendline bahwa pergerakan dari saham Akra ini masih bergerak di area uptrendnya ya. Kita lihat pergerakannya masih bergerak di area uptrend, dan pada hari ini tepatnya bahwa pergerakan secara indikator stokastik juga menunjukkan masih ada tanda-tanda kenaikan ya. Jadi kemungkinan pergerakan saham Akra akan bisa menembus ke area overbought-nya ya. Dan secara indikator MACD juga kalau kita lihat pergerakannya masih berada di area positif walaupun secara sinyal MACD-nya pergerakannya cukup sideways ya. Namun ini masih menandakan bahwa pergerakan masih positif ya walaupun pergerakannya cukup sideways ya. Dan untuk hari ini kemungkinan pergerakannya akan mencapai di titik area resisten terdekat terlebih dahulu yaitu di level resisten terdekatnya ya ini di level 1485 ya. Jika yang mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai di level 1535. Oke, selanjutnya ada saham Pegas. Saham Pegas, kalau kita lihat pagi hari ini, saham Pegas bergerak turun 1,09%. Dan kita lihat bahwa pergerakan Pegas sedang menguji MA21-nya ya. Jika misalnya pergerakannya dia breakout ke bawah, menembus MA21 dan M3-4-nya, maka kemungkinan akan cenderung bisa bergerak melemah hingga mencapai di titik area supportnya, yang berada di level 1770. Jika yang mampu menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan
pelemahan hingga mencapai di titik area support kedua ini di level 1730. Dan juga selain itu juga kalau kita lihat dari indikator stokastiknya sih pergerakannya juga sudah menunjukkan ada tanda-tanda penurunan dengan membentuk pola. Jadi kemungkinan pergerakan sampai gas memang akan cenderung bergerak melemah terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada saham Doit. Pergerakan saham Doit, kalau kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakannya bergerak turun 2,01% dan saat ini berada di level 390. Dan kalau kita lihat pergerakannya sudah breakout menembus area MA21, MA34, dan MA90 dengan ditopang dengan indikator stokastiknya yang sudah membentuk pola dead cross yang menunjukkan ada tanda penurunan dan kemungkinan pergerakan akan menuju ke area oversold. Jadi kemungkinan pergerakan saham Doit akan cenderung bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area supportnya yang di level 375. Jika yang mampu menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support kedua, yang di level 360. Oke, selanjutnya ada AMRT. Kita lihat. Oke, saham AMRT juga pagi hari ini AMRT bergerak turun 4% ya. Dan kita lihat pergerakannya berada saat ini 2.590. Dan kalau saya lihat sih pergerakan saat ini memang AMRT cukup wajar ya, karena pergerakan AMRT bahwa pergerakannya cukup menarik sekali karena pergerakannya menguat ya. Kalau kita tarik garis pergerakan AMRT secara trend line-nya ya, pergerakannya masih berada di area uptrend. Dan kita lihat kita garis-garisnya bahwa pergerakan dari AMRT sendiri pergerakannya sudah cukup bagus atau signifikan sekali ya. Nah, kita lihat bahwa pergerakannya secara jangka menengahnya pergerakan sudah menembus garis trendline resistennya ya. Kita lihat pada pedagang kemarin memang pergerakan cukup signifikan yaitu naik 8% dan kemungkinan memang pada hari ini akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu atau koreksinya dikarenakan secara jangka pendeknya pergerakan sudah menguat selama 4 hari berturut-turut. Jadi sangat wajar bahwa pada pagi hari ini atau pada hari ini pergerakan MT akan melemah terlebih dahulu hingga mencapai titik area support terdekatnya, ya ini berada di level 2.535 hingga mencapai di titik area support yang kedua, ya ini berada di level 2.440. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham MAPI. Untuk saham MAPI, kita lihat bahwa pagi hari ini MAPI berhasil dibuka menguat 1,75% dan saat ini berada di level 1160. Nah, kita lihat bahwa pergerakan saham MAPI bahwa pada pedagang sebelumnya selama 3 hari berturut-turut pergerakan MAPI memang bergerak melemah dan pada hari ini mampu bergerak melawan pelemahan yaitu menguat hingga 1,75% ya pada pagi hari dan kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa menguat melanjutkan penguatan kembali hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya yakni berada di level 1185 hingga mencapai di titik area resisten keduanya yakni berada di level 1210. Jika ia mampu bergerak hingga mencapai di level resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa menunjukkan hingga mencapai di level resisten kedua di level 1210. Nah, selanjutnya ada BBYB. Untuk saham BBYB kita lihat bahwa pagi hari ini BBYB belum ada pergerakannya dan kalau kita lihat secara teknikalnya
pergerakan BP ini kemungkinan akan menguji MA21 terlebih dahulu, karena kalau kita lihat pergerakannya dari seri indikator stokastik sih masih menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan dengan dia membentuk pola golden cross pada perdagangan sebelumnya dan menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan. Jadi kemungkinan pergerakan dari BBYB sih saya memperkirakan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai titik area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 910. Jika yang mampu bergerak mencapai ke area resisten pertamanya di 910, maka mungkin pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten kedua, yakni di level 985. Namun jika misalnya BBYB tidak mampu bergerak hingga mencapai di titik area resisten pertama, mungkin akan bisa melemah terlebih dahulu hingga mencapai titik area support terdekatnya di level 735 hingga mencapai di titik area support kedua di level 615. Oke, kita lanjutkan. Ada saham agro. Pergerakan saham agro juga kalau kita lihat pada pagi hari ini agro bergerak melemah 0,98% dan pagi hari ini pergerakannya juga menguji MA21-nya ya terlebih dahulu, karena kalau misalkan pagi hari ini pergerakannya mampu bergerak menguat ke area MA21-nya, maka kemungkinan akan bergerak menguat terlebih dahulu di level area resisten pertama di level 580 ya. Dan dia berhasil menembus tersebut pada resisten pertamanya, maka mungkin akan bisa melanjutkan hingga mencapai di titik area resisten kedua di level 655. Namun jika misalnya bergerak tidak mampu bergerak ke area resisten pertamanya atau menembus ke MA21-nya terlebih dahulu, maka mungkin bisa mengalami pelemahan yang mencapai titik area support terdekatnya di level 455. Jika berhasil menembus ke area supportnya di support pertama, maka kemungkinan akan melanjutkan hingga mencapai di level support kedua, ya ini berada di level 360. Oke, selanjutnya ada saham ADMR. Pergerakan saham ADMR, kalau kita lihat bahwa pagi hari ini ADMR bergerak dibuka melemah ya 1,15, dan kalau kita bicara jangka pendek saat ini pergerakannya memang akan sedang menguji MA90 hingga MA34-nya ya terdekatnya. Jika misalkan pergerakan dari saham ADMR mampu bergerak hingga nembus dari MA90 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya di level 1775. Jika yang mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan akan bisa menguat hingga mencapai di level resisten keduanya di level 1835 ya pergerakannya. Dan untuk area stop loss-nya atau area support-nya, jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak hingga mencapai area MA90-nya, maka kemungkinan akan cenderung bisa melemah hingga mencapai di titik area support-nya di level 1675. Oke, selanjutnya ada LPPF. Oke, pergerakan saham LPPF, kita lihat bahwa pagi hari ini LPPF bergerak menguat 0,70% pada pagi hari ini dan saat ini berada di level 4.290. Dan kalau kita lihat bahwa LPPF ini pergerakannya sudah berhasil menembus MA90, jadi kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa menguatnya. Hari ini selain dari dia menembus MA90, kita lihat cari indikator stokastiknya bahwa pergerakannya masih berada di area negatif dan masih menunjukkan tanda-tanda kenaikan, jadi kemungkinan pergerakan akan bisa menembus ke area overbought-nya ya. Dan secara MACD juga kalau kita lihat pergerakan LPPF sendiri masih berada di secara sinyal, pergerakannya bergerak naik ya, ke area positif, begitu juga secara historical masih berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan saham LPPF akan cenderung bisa menguat hingga mencapai di titik area support terdekat, area resisten terdekatnya ya, berada di level 4.350 jika yang mampu menembus area
resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten keduanya di level 4.410. Oke, selanjutnya ada saham Emyor. Oke, kita lihat bahwa pagi hari ini saham Emyor bergerak dibuka menguat 1,35% dan kita lihat bahwa pergerakan saham Emyor saat ini bergeraknya masih berada di area uptrend. Kita lihat pada cara garis historinya terdekatnya ya, bahwa pergerakan dari saham Emyor ini sudah bergerak cukup tinggi sekali ya, dan pergerakannya berada di area uptrend yang pada masih menunjukkan adanya area uptrend dan kemungkinan pergerakannya juga kalau secara teknikal sih atau secara indikator sih pergerakannya masih bergerak bisa naik ya ke area overbought-nya karena dia sudah masih membentuk pola golden cross ya, membentuk pola golden cross dan masih menunjukkan akan ada tanda kenaikan ke area overbought-nya. Selain itu, secara indikator MACD juga kalau kita lihat pergerakannya dari saham Emyor ini pergerakannya sudah masih menunjukkan kenaikan ya di area positif, begitu juga secara histogram MACD-nya yang masih berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan saham Emyor akan cenderung bisa menguat hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu. Ya ini berada di level resistennya in level 2265. Jika yang mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan hingga mencapai di titik area resisten keduanya, ya ini berada di level 2300. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam webinar kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Namun, jangan kecil hati karena kita akan ada setiap hari Senin hingga Jumat pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum ada kesempatan dijawab pertanyaan, silakan nanya di keesokan harinya. Oke, cukup sekian kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di besokan harinya dengan rekan kami yang lain. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.